setelah ada pemeriksaan, Saudara Taufik banyak melakukan manuver-manuver. Ada beberapa kasus dugaan korupsi dan masih diperiksa oleh KPK. WHD juga menuturkan M. Taufik tidak mampu membawa Gerindra untuk meraih kemenangan di Pilpres 2019 silam. Cadas, berani hianati dirinya, Prabowo gantung status M. Taufik di Gerindra. Ditulis oleh Ferry Fadli dari Zeeward.com. Perlahan tapi pasti M. Taufik yang sedang berada di puncak karir itu satu persatu jabatannya disunat oleh Gerindra. Pertama, dimulai dari kursi Ketua DPD Gerindra DKI yang diambil darinya pada 2020 silam. Padahal Taufik menduduki jabatan itu sejak 2008 loh. Dialah yang merintis berdirinya Gerindra DKI dari nol hingga sekarang punya 19 anggota DPRD. Pertanyaannya, siapa yang tidak sakit hatinya dibuat begitu? Taufik yang menanam, merawat lalu membesarkan, Riza Patria yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra DKI yang menikmati. Parahnya lagi, Riza juga menduduki kursi Wagub DKI yang begitu diidam-idamkan Taufik sejak dulu kala. Kedua, baru-baru ini jabatan Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI yang dicopot. Padahal jabatan itu sudah dipegangnya sejak 2014 silam loh. Penggantinya adalah Rani Mauliani yang merupakan adik ipar anggota DPR fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Apakah ada peran Sufmi Dasko di balik pencopotan Taufik itu? Untuk saat ini hanya dia, Prabowo dan Maha Kuasa lah yang tahu. Mirisnya, Taufik dicopot dari kursi orang nomor 2 di DPRD DKI tersebut begitu saja, alias ia tidak diberi alasannya yang pasti. Puncaknya, Majelis Kehormatan Partai atau MKP Gerindra merekomendasikan agar Taufik segera dipecat dari Gerindra. Pak Ketum Gerindra Desmond J. Mahesa yang lebih parah lagi, ia secara terang-terangan mengusir Taufik. Taufik aja sebenarnya dianggap beres mimpin partai, makanya diganti. Ujar Desmond dengan nada seperti tanpa bersalah. Taufik lebih baik pindah partai karena tidak berguna bagi partai Gerindra. Kura-kura begitu yang disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 tersebut. Cadas, sudah jatuh tertimpa tangga, ditampol kadrun pula. Kura-kura begitulah nasib yang dialami mantan Ketua KPU DKI Jakarta tersebut. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Gerindra benci banget sama Taufik? M. Taufik mengkhianati ketua umum mereka, Prabowo. Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh DPD Gerindra sepakat mengusung Prabowo lagi di Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan si Taufik ini malah mendukung Anies. Awalnya, ia masih malu-malu menyatakan dukungan kepada Gubernur DKI itu sebagai capres. Namun, pasca direkomendasikan untuk dipecat dari Gerindra, Taufik secara terang-terangan mendukung Anies. Iya, insya Allah fokus memajukan Anies. Gak mau jadi tim apa-apa, kita cuma ingin Anies jadi presiden, ujarnya waktu itu. Untuk mewujudkan ambisinya, memenangkan gubernur tata kata tersebut, Taufik rencananya mau pindah ke Partai Nasdem. Yang kita tahu sendiri bahwa salah satu capres pilihan Nasdem adalah Wan Anies. Hanya saja, mantan sutru Ahok itu pindah ke Nasdem cukup berisiko juga sebenarnya. Ya kalau Nasdem jadi mengusung Anies, aman. Bagaimana kalau mengusung Ganjar atau Andika Perkasa? Berabe. Auto jadi novel Bamukmin yang kala itu nyalek DPRD DKI lewat PBB. Tapi partai yang digawangi Yusril tersebut malah mendukung Jokowi. Nah, yang menarik di sini jelas-jelas Taufik sudah mengkhianati Gerindra. Kader Gerindra sudah banyak yang benci sama dia, tapi kok belum dipecat juga oleh Prabowo? Ada apa gerangan? Inilah hebatnya Prabowo, dia tahu kalau Taufik tidak akan mendukungnya di Pilpres 2024 mendatang. Dia juga tahu kalau Taufik berpotensi menjadi pendukung lawannya. Secara halus Prabowo pun menyiksa anak buahnya yang durhaka itu. Pertanyaannya, dengan cara apa? Menggantung Taufik. Ia sudah mendapat cap buruk di Gerindra, diusir dari Partai Gerindra, jabatannya semua disunat, tapi tidak kunjung dipecat. Atau dengan kata lain, si Taufik ini benar-benar dibuat tidak nyaman meskipun belum dipecat. Pertanyaannya, apakah gak tersiksa diperlakukan seperti itu? Pasti tersiksa banget. Belum lagi dia diperlakukan buruk oleh mantan anak buahnya sendiri, yakni DPC Gerindra Jakarta Timur. Ketua DPC Gerindra Jaktim, Ali Lubis seperti tanpa bersalah menggugat Prabowo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
karena tidak kunjung memecat Taufik. Dan jangan salah-salah, si Ali Lubis inilah yang kala itu melaporkan M. Taufik ke MKP Gerindra. Lantaran kakak kandung M. Sanusi itu menyatakan dukungan kepada Anies. Yang disasar Ali Lubis tersebut sebenarnya adalah M. Taufik juga, dengan harapan dia segera hengkang dari Gerindra, meskipun yang digugat adalah Prabowo. Jadi benar-benar gak ada harga diri Taufik kini di Gerindra. Kasihan sebenarnya lihat dia, sudah tua dianggap sampah pula oleh kolega. Bagaimana menurut Anda? Kaitan, saya meminta untuk Kamarudin Simanjuntak untuk tidak lagi mengait-ngaitkan dengan case klien saya. Kalau misalnya tidak mengetahui apa musababnya dan tidak mengetahui tentang permasalahan sesungguhnya, lebih baik fokus aja pada penanganan perkaranya. Tidak lagi menarik-narik klien saya di sini, Pak Basuki Cahayapurnama. Bahwa saya Kuasa hukum Brigadir J bawa-bawa Ahok. Betulan bela Brigadir J atau cari nama? Ditulis oleh Alia Mireida dari siwar.com. Saya masih mengikuti pemberitaan tentang kasus Brigadir J dan sebagaimana para netizen, saya turut mendapati beberapa keanehan, di mana salah satu yang paling menohok adalah belum dimunculkannya Baradae yang diduga pelaku dalam kasus tersebut. Menurut mantan Kabais Bapak Soleman Ponto dalam medcom.id, jenis kedua senjata api yang terlibat dalam kasus tersebut juga patut dipertanyakan. Belum lagi sejumlah luka aneh yang jelas bukan luka. Belum lagi sejumlah luka aneh yang terdapat di tubuh Brigadir J, sebagaimana yang diklaim kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Bicara mengenai kuasa hukum Brigadir J ini, saya terus terang bingung. Memang, bisa saja dia mendapat banyak data, termasuk data digital pengancaman yang diduga diterima Brigadir J dari pihak keluarga. Tapi dari caranya mencicil rilis data-data tersebut dan dengan cara-cara menghebohkan, lama-lama saya lihat dia bukan lagi memperjuangkan keadilan bagi Brigadir J dan keluarganya, tetapi memperjuangkan reputasinya sendiri. Berita yang muncul tentang dia tiba-tiba seenak jidatnya membawa-bawa nama Ahok dengan giringan opini yang berisiko pencemaran nama baik, seolah menegaskan kesan yang mulai saya tangkap tentang pengacara satu ini. Jadi sang kuasa hukum ini mengaku kalau dia pecinta film-film Israel karena menurutnya mendidik. Sampai situ sih bukan masalah, karena preferensi masing-masing orang berbeda. Saya juga termasuk penikmat film luar negeri selain film-film besutan Hollywood dan wilayah seputaran Asia, terutama kisah-kisah drama pengadilan, konspirasi, dan sejenisnya. Tapi bukan berarti saya sehalu itu memaksakan logika film ke dunia nyata. Masa dia yang akunya penikmat film gak pernah dengar kata-kata